Lain? Hexindo. Coba yang ditutup dulu. Ininya satu titik. Ya, PowerPoint-nya. Slide 2. Yang ini. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Oke. Ini adalah perusahaan pengadaan alat berat ya, pemegang oke. Ya, ini sole distributor atau sole agent. Agen pemegang merek ya. Ini mencakup penjualan alat berat, penyewaan alat berat, dukungan suku cadang. Oke, sekarang coba saya lihat di value chain-nya. Value chain, oke. Ya. Value chain-nya, core bisnisnya apa? Core bisnisnya terlihat di sini apa? Yang tadi inbound logistiknya tergambar di mana? Inbound logistik, kemudian proses atau operation, kemudian ini. Jadi perusahaan ini kan jasa ya, jasa penyewaan kan itu ya? Iya, Pak. Oke, jasa penyewaan. Nah, apa sih yang menjadi inti dari bisnis ya penyewaan. Oke. Sekarang bagaimana si Hexindo ini, perusahaan penyewaan itu kan banyak ya, mengelola customer atau mengelola relationship dengan customer. Kan perusahaan penyewa itu dia pasti harus punya relasi dengan para customernya ya. Customernya misalnya kontraktor, penambang kan kayak gitu ya. Betul nggak saat ini, Zahira? Kan gitu mestinya ya. Pelanggan dia itu siapa pelanggan dia? Kalau perusahaan penyewaan alat berat itu pelanggannya siapa? Biasanya perusahaan-perusahaan yang mau membangun gitu, perusahaan properti gitu sih Pak. Iya, kontraktor infrastruktur, kontraktor properti. Kalau kita lihat misalnya sekarang sedang gencar-gencarnya pembangunan infrastruktur kayak jalan tol, kemudian sarana transportasi, bendungan dan sebagainya. Nah, itu kontraktor itu yang menjadi pelanggan dari Hexindo kan gitu ya. Iya, Pak. Kemudian properti yang membangun perumahan, membangun pemukiman itu juga. Oke, nah ini pas banget perencanaan AE-nya. Kondisi saat ini yang Anda soroti apa dari Hexindo? Ada masalah nggak dengan model bisnis yang sekarang ini? Atau karena kan gini ya, kemarin tuh sempat lesu ya dengan pandemi itu, semua proyek kebanyakan di hold, ditunda ya. Nah ini mengalami masalah nggak? Atau mungkin nanti kalau perusahaan-perusahaan seperti ini kondisi ekonomi itu juga sangat berdampak, ya, sangat berdampak karena kondisi ekonomi itu nanti bisa menurunkan misalnya daya beli, sehingga kalau di perumahan misalnya ya, orang akan ngerem untuk belanja beli rumah. Nah itu sangat berdampak pada bisnis properti dan juga sangat berdampak pada bisnis penyewaan alat-alat berat kayak gitu ya. Nah mungkin di sini kan Anda ini juga perusahaan yang sudah established ya. Yang perlu Anda cermati di sini adalah bagaimana proyeksi-proyeksi kondisi ekonomi, proyeksi-proyeksi yang bisa menyebabkan kendornya bisnis klien ya, menurunnya bisnis klien kayak kontraktor atau bisnis customer ya, kontraktor, kemudian kontraktor di properti, kemudian infrastruktur. Itu harus ada semacam data untuk membaca dan menganalisis kondisi ekonomi seperti itu ya.
Nah, ini yang jadi Anda itu fokus ke masalah apa sih yang bisa berdampak sangat serius terhadap Hexindo, dan itu sekarang prosesnya masih lemah. Proses bisnisnya masih lemah. Misalnya tadi masalah proyeksi kondisi ekonomi, ya, atau misalnya masalah juga termasuk masalah ini ya, masalah kalau nyewa itu kan biasanya bayarnya itu kan berdasarkan volume kerja atau ini ya, rentang waktu gitu ya. Nah, ini risiko-risiko berkaitan dengan ketidaklancaran pembayaran oleh konsumen bisa diprediksi atau tidak. Itu bisa jadi itu menjadi sesuatu yang bisa kita usulkan kepada Hexindo agar bisnis Hexindo di satu sisi aman di segala kondisi ekonomi dan juga tumbuh pada kondisi ekonomi yang bagus. Paham yang saya sampaikan saat ini, Zahira? Paham, Pak. Ya, itu bisa juga Anda masukkan dalam perencanaan AE di level 3. Ya, kita mau ngapain sih dengan alat penyewaan, bisnis alat penyewaan seperti ini gitu. Ya. Oke, saya kira itu untuk komentar Hexindo dari Satiti dan Zahira. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau kasih komentar atau masukan? Kalau tidak ada, kita berikan apresiasi dan applause untuk Zahira dan Satiti. Ya, kita akan close untuk